Oke, selamat siang. Selamat Siang, siang, Pak. Pak. Ya, Pak. Pak, sudah bisa mulai ya? Iya, Pak. Ini saya mulai langsung aja ya, Pak. Ya, langsung aja. Oke.
Oke, selanjutnya kita akan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Doa akan saya pimpin secara Kristiani. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali datang kami hadirat-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Mengucap syukur, Tuhan, kami masih dapat bangun, Tuhan, di pagi ini, dan masih bisa menyelenggarakan kelas PKN ini, ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran mata kuliah PKN ini, ya Tuhan. Engkau kiranya berkati Pak Aloysius sebagai dosen kami, ya Tuhan, agar materi-materi yang disampaikan dapat kami serap dengan baik, ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau lindungi kami semua dari kendala-kendala jaringan atau internet, Tuhan, yang dapat menghambat proses pembelajaran kami, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat siang semua. Yang Pak. Siang, Pak. Oke. Siang, Pak. Saudari Ketua, lanjutkan untuk memandu diskusi ya, presentasi kelompok ya. Oh iya Pak, hari ini kelompok 7 Pak, hubungan warga dan hubungan negara dan warga negara. Ya, silakan. Kelompok 7 mungkin bisa dipersiapkan. Yang presentasi kameranya nyala ya. Ya, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 7 pada pagi hari ini kami akan membahas tentang hubungan negara dan warga negara. Yang pertama, pengertian tentang hubungan negara dan warga negara. Hubungan antar negara dan warga negara adalah suatu hubungan antara dua pihak di mana warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, dan begitu juga sebaliknya. Jadi bisa diartikan hubungan negara dan warga negara adalah suatu hubungan timbal balik yang sama-sama penting dalam berkesinambungan terhadap keduanya. Pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan mengetahui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut. Negara juga dapat diartikan sebagai suatu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakatnya demi ketertiban sosial. Kedua, pengertian dari negara. Negara merupakan alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Negara dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan. Tugas utama negara. Yang pertama, mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lain. Yang kedua, mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan bersama yang disesuaikan dan diarahkan pada tujuan negara. Yang ketiga, pengertian hubungan antar negara dan warga negara adalah suatu hubungan antara dua pihak di mana warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, dan begitu juga sebaliknya. Jadi bisa diartikan hubungan warga negara adalah suatu hubungan timbal balik.
Yang berikutnya unsur-unsur negara. Yang pertama konstitutif. Negara meliputi wilayah udara, darat, perairan, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua ada wilayah. Batas wilayah suatu negara ditentukan dalam perjanjian dengan negara lain. Perjanjian itu disebut perjanjian internasional. Perjanjian dua negara disebut perjanjian bilateral, sedangkan apabila dilakukan oleh banyak negara disebut perjanjian multilateral. Yang ketiga ada rakyat. Harus ada orang yang berdiam di negara tersebut dan untuk menjalankan pemerintahan. Yang keempat ada pemerintahan. Negara harus mempunyai suatu badan yang berhak mengatur dan berwenang merumuskan serta melaksanakan peraturan yang mengikat rakyatnya. Selanjutnya bentuk-bentuk negara. Yang pertama ada negara kesatuan atau unitarisme. Negara yang merdeka dan berdaulat di mana kekuasaannya atau pemerintahannya berada di pusat. Yang kedua ada negara sentralisasi. Segala sesuatu dalam negara diatur langsung oleh pemerintah pusat. Yang ketiga ada negara serikat atau federasi. Negara serikat adalah suatu bentuk negara di mana di dalamnya terdapat beberapa negara bagian. Bentuk negara serikat dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemerintahan federal. Pemerintahan ini dapat mengatur berbagai kepentingan bersama setiap anggota negara bagian. Misalnya komunikasi, mata uang, pertahanan, dan hubungan internasional. Yang kedua ada pemerintahan negara bagian, yaitu wilayah administrasi tingkat pertama dari suatu negara federal. Fungsi negara. Yang pertama, fungsi ketertiban dan keamanan. Negara memiliki fungsi sebagai pihak yang mengatur serta melaksanakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan begitu, maka kegiatan warga negara dapat berlangsung dengan baik. Yang kedua, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Penyelenggara negara, dalam hal ini, pemerintah harus mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran warga negara, khususnya di bidang ekonomi dan sosial. Yang ketiga, fungsi pertahanan. Negara juga memiliki fungsi mempertahankan dan menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa dari berbagai ancaman, baik serangan dari dalam maupun serangan dari luar. Yang keempat, fungsi penegakan keadilan. Negara harus dapat menjamin keadilan sosial bagi seluruh warganya yang mencakup seluruh ideologi, ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan, dan keamanan. Fungsi keadilan ini dilakukan dengan cara penegakan hukum melalui badan-badan peradilan di suatu negara. Tujuan negara. Di Indonesia, para pendiri bangsa telah menyepakati tujuan bersama yang termaktub dan pembukaan UUD 1945. Tujuan negara Republik Indonesia yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Definisi warga negara. Warga negara adalah orang yang terkait dengan sistem hukum negara dan mendapat perlindungan negara. Warga negara secara umum adalah anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya. Warga negara adalah orang yang tinggal di dalam sebuah negara dan mengakui semua peraturan yang terkandung di dalam negara tersebut. Warga negara Indonesia menurut pasal 26 UUD 1945 adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Warga negara Republik Indonesia diatur dalam UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga negara menurut undang-undang. Menurut UU ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah yang pertama, setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing atau sebaliknya.
Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang kelima, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi yang pertama, anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun, dan belum kawin. Diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. Yang kedua, anak WNI yang belum berusia 5 tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan. Yang ketiga, anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang keempat, anak WNA yang belum berusia 5 tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI. Warganegara Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam situasi sebagai berikut. Yang pertama, anak yang berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia. Pengertian warga negara menurut para ahli. Menurut A.S. Hikam mendefinisikan bahwa warga negara merupakan terjemahan dari citizenship, yaitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Menurut Kuniatmanto adalah sebagai anggota negara, seorang warga negara memiliki kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia memiliki hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Menurut Austin Rani, warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara. Status warga negara. Salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Bagi sebuah negara dibedakan atas dua, yakni penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di dalam suatu wilayah suatu negara yang tidak bertujuan tinggal atau menetap oleh wilayah negara tersebut. Warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Perbedaan warga negara dan bukan warga negara. Yang pertama, seseorang disebut warga negara jika berdasarkan hukum ia merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status warga negara asing maupun turunan asing. Yang kedua, seseorang disebut bukan non-warga negara jika berdasarkan hukum ia merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan, tetapi tunduk pada kekuasaan pemerintah negara lain, misalnya duta besar. Hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaan tergantung pada kita sendiri. Contohnya hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan hadiah dari dosen, dan sebagainya. Adapun Berdasarkan Agora mendefinisikannya sebagai berikut. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan didapat oleh pihak lain, maupun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Penting kewajiban. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain, manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Wisada penonton Agora. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPP, atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya, dan sebagainya. Hak dan kewajiban yang dicantumkan dalam UUD 1945 yaitu UUD 1945 pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara, dan ayat 2 syarat-syarat mengenai warga negara ditetapkan dengan undang-undang.
PUUD pasal 1945 pasal 27 ayat 1. Kalau warga negara bersama dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. PUUD 1945 pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditentukan dengan undang-undang. PUUD 1945 pasal 30 ayat 1. Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan negara. Dan ayat 2 menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Kedudukan warga dan peran warga negara dalam suatu negara. Kedudukan warga negara di dalam suatu negara sangat penting, statusnya terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai warga negara. Perbedaan status atau kedudukan sebagai warga negara sangat berpengaruh terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki, baik yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun hankam. Berikut dijabarkan mengenai kedudukan warga negara dalam negara. Yang pertama, dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang akan memiliki hubungan dengan negara. Hubungan itu berwujud status sebagai warga negara, peran sebagai warga negara, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, sebagai warga negara, maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. Yang ketiga, secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Dan yang terakhir, peran atau role warga negara juga meliputi peran yang pasif, aktif, negatif, dan positif. Menurut Horton dan Hahn, peran atau role adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton dinamakan perangkat peran atau role set. Abu Ahmadi mendefinisikan peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Berkaitan dengan peran atau role warga negara, dapat dijelaskan bahwa peran warga negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat berpartisipasi serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Yang ketiga, peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat, peran negatif. Peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi. Teori-teori dalam hubungan negara dan warga negara. Teori hubungan warga negara dengan negara diantaranya dapat berupa otonomi. Teori otonomi menurut Gramsci menyatakan bahwa masyarakat masing-masing memiliki otonominya yang bersifat relatif. Interaksi antara negara dengan masyarakat bersifat hegemonik, kekuasaan legislatif yang lebih dominan yang duduk di lembaga legislatif atau kelompok kekuatan politik dominan. Teori otonomi relatif meliputi teori Marxis, teori pluralis, teori organis, teori elit dan teori elit kekuasaan. Teori Marxis. Menurut teori Marxis, negara hanyalah sebuah panitia yang mengelola kepentingan kaum borjuis, sehingga sebenarnya tidak memiliki kekuasaan yang nyata. Justru kekuasaan nyata terdapat pada kelompok atau kelas yang dominan dalam masyarakat, atau kaum borjuis dalam sistem kapitalis dan kaum bangsawan dalam sistem feodal. Teori pluralis. Dalam pandangan teori pluralis, negara merupakan alat bagi masyarakat sebagai kekuatan eksternal yang mengatur negara. Dalam masyarakat terdapat banyak kelompok yang berbeda kepentingannya, sehingga tidak ada kelompok yang terlalu dominan. Untuk menjadi mayoritas, kepentingan beragam ini dapat melakukan kompromi.
Teori organis. Menurut teori organis, negara bukan alat dari masyarakatnya, tetapi alat dari dirinya sendiri. Negara mempunyai misinya sendiri, yaitu misi sejarah untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, negara harus dipatuhi oleh masyarakatnya sebagai lembaga di atas masyarakat. Negaralah yang tahu apa yang baik bagi masyarakat keseluruhan. Pandangan ini merupakan dasar bagi terbentuknya negara-negara kuat yang sering kali bersifat otoriter bahkan totaliter. Teori elit kekuasaan. Teori ini muncul sebagai bentuk kritik terhadap teori pluralis. Menurut teori ini, meskipun masyarakatnya terdiri dari bermacam-macam kelompok yang pluralitas, tapi dalam kenyataannya, kelompok elit penguasa detik ini hanya dari kelompok masyarakat tertentu. Meskipun secara hukum, semua orang memang bisa menempati jabatan-jabatan dalam negara atau pemerintah. Asas hubungan warga negara dengan negara yaitu asas Pancasila, asas kedaulatan rakyat, asas negara hukum, asas kekeluargaan, asas pembagian kekuasaan. Dengan asas tersebut, baik warga negara dengan pemerintah memiliki tugas dan membangun negara demokrasi, berkembang dan berkeadilan sosial. Sifat hubungan warga negara dengan negara. Hubungannya bersifat hukum. Hubungannya bersifat hukum yang sederajat dan timbal balik adalah sesuai dengan elemen atau ciri-ciri negara hukum Pancasila yang meliputi keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan, yang kedua hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan lembaga negara, yang ketiga prinsip fungsional yang proporsional antara kekuasaan lembaga negara, yang keempat prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir. Yang kelima keseimbangan antara hak dan kewajiban. Di dalam pelaksanaan hubungan hukum tersebut harus disesuaikan juga dengan tujuan hukum di negara Pancasila, yaitu memelihara dan mengembangkan budi pekerti kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hubungan yang bersifat politik. Kegiatan politik atau peran politik warga negara dalam bentuk partisipasi atau mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan dan dalam bentuk subjek terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan. Misalnya menerima peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian sifat hubungan politik antara warga negara dengan pemerintah di Indonesia yang berdasarkan kekeluargaan akan dapat menunjang terwujudnya pengambilan keputusan politik secara musyawarah mufakat sehingga kehidupan politik yang dinamis dalam kestabilan masih terwujud. Wujud hubungan warga negara dengan negara. Peran pasif yakni merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai cermin dari seorang warga negara yang taat dan patuh kepada negara. Contoh, membayar pajak dan menaati lalu lintas. Kemudian peran aktif, yakni merupakan aktivitas warga negara untuk ikut serta mengambil bagian dalam kehidupan bangsa dan negara. Contohnya memberikan suara saat pemilu. Kemudian peran positif, yaitu merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara atau pemerintah sebagai konsekuensi dari fungsi pemerintah dan persoalan yang bersifat pribadi. Contohnya mendirikan lembaga sosial masyarakat atau LSM. Kemudian yang terakhir peran negatif, yaitu peran aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan pemerintah dalam persoalan yang bersifat pribadi. Contohnya kebebasan warga negara untuk memeluk ajaran agama yang diyakininya. Wujud hubungan warga negara dengan negara pada umumnya adalah berupa peranan atau role. Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki. Dalam hal ini, sebagai warga negara. Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 1945
Beberapa hak warga negara Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, hak membela negara. Yang ketiga, hak berpendapat. Keempat, hak kemerdekaan memeluk agama. Kelima, hak mendapatkan pengajaran. Keenam, hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Yang ketujuh, hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Dan yang kedelapan, hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Sedangkan kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara Indonesia adalah kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan, kewajiban membela negara, dan yang terakhir kewajiban dalam upaya mempertahankan negara. Selain itu, ditentukan juga hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Beberapa ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut. Hak negara untuk mentaati hukum dan pemerintah, hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara, kewajiban negara mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, kewajiban negara memberi jaminan sosial, kewajiban negara memberi kebebasan beribadah. Secara garis besar, hak dan kewajiban warga negara yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencakup berbagai bidang. Bidang-bidang ini antara lain bidang politik dan pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan. Implementasi hubungan negara dan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut adalah contoh studi kasusnya. Jadi ini ceritanya. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disebut KPK memeriksa sejumlah saksi dari beberapa perusahaan swasta terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat-alat kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Pemprov Banten. Dua saksi diantaranya adalah Direktur PT Alfa Sarana Makmur K. Harmudin dan Direktur PT Global Jaya Medica Muhammad Ridwan. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Tubagus Cairi Wardana alias Wawan. Jadi saksi untuk tersangka TCW, ucap Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi Kamis tanggal 2 bulan 10 tahun 2014. Okay, next. Bersamaan dengan itu, KPK memeriksa saksi lain dari perusahaan swasta. Mereka adalah staf marketing PT Matesu Abadi Donianus Robi, karyawan PT Sarandi Karya Nugraha Nuraini Setia, dan karyawan PT Dharma Polimental Santoso B. Kusuma. KPK sebelumnya menetapkan Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Cosia dan adik Tubagus Cairi Wardana alias Wawan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek dan pengadaan alkes lingkungan Dinas Kesehatan Pemprov Banten tahun anggaran 2012 sampai 2013. Dalam kasus ini, Atut disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2 Tipikor Jangto pasal 55. Pada saat bersamaan, KPK juga mendalami kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, Sumsel, dan proyek pembangunan gedung serbaguna di Pemprov Sumsel tahun anggaran 2010 sampai 2011. Pada kasus itu, KPK telah menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumsel, Rizal Abdullah sebagai tersangka. Okay, next. Untuk itu, hari ini KPK memeriksa bekas anak buah Rizal di Dinas PU Cipta Karya Pemprov Sumsel, yakni M. Arifin. Dia jadi saksi untuk tersangka RA, ujar Priharsa. KPK menetapkan Rizal Abdullah sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, dan proyek pembangunan gedung serbaguna di Pemprov Sumsel tahun anggaran 2010 sampai 2011. Penetapan tersangka terhadap Rizal yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet dan Kadis PU Cipta Karya Pemprov Sumsel itu merupakan pengembangan dari kasus korupsi proyek Wisma Atlet di mana salah satunya menjerat bekas bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Sarudin. Atas perbuatannya, anak buah Gubernur Sumsel Alex Nurdin
itu dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana KUHP. Next. Oke, dari presentasi ini kelompok kami mempunyai saran dan penutup. Saya akan menjelaskan sarannya dulu. Warga negara dan negara mempunyai kewajiban masing-masing, yaitu negara merupakan alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas masyarakat. Warga negara merupakan unsur terpenting dalam hal terbentuknya negara. Warga negara dan negara mempunyai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling berkaitan dan memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang berupa hubungan timbal balik. Warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga nama baik negara dan membelanya. Jadi bisa kita pelajari bahwa warga negara dan negara itu saling berkesinambungan. Jadi salahnya antara warga negara dan negara harus memiliki hubungan yang baik dan saling bekerja sama untuk membangun sebuah negara yang baik. Kemudian penutup ini bisa kita artikan kesimpulan. Oke, kita harus berhati-hati juga dalam segala tindakan dan perilaku kita. Karena apa yang kita lakukan pasti akan berdampak entah itu positif atau negatif. Dan sebagai warga negara yang baik, kita harus mentaati aturan-aturan yang sudah dibuat dan bertanggung jawab penuh karena negara kita negara hukum. Contohnya, seperti kasus di berita di atas. Seorang gubernur menghabiskan uang rakyat dan akhirnya gubernur tersebut berhasil dicegat pasal yang berlaku di Indonesia. Dan untuk bertanggung jawab, gubernur itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku. Sekiranya itu saja saran dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih ada kekurangan dalam membuat makalah dan PPT ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Aloysius atau Kesia. Terima kasih. Oke, sesi tanya jawab bisa dimulai. Ada kelompok yang mau bertanya, mungkin langsung on mic saja ya. Saya ingin menyanggah, guys. Iya, silakan. Ya, tadi kalau ada namanya teori Marxis itu. Itu apa yang dimaksud dari pernyataan negara hanyalah sebuah panitia yang mengelola kepentingan kaum burjuis sehingga sebenarnya tidak memiliki kekuasaan yang nyata. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Oke, kami terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan diskusikan dengan kelompok kami di mohon beri waktu. Sambil menunggu, mungkin apa bisa kelompok tujuh menerima pertanyaan lagi gitu? Atau ini masih mau dicari dulu jawabannya? Silakan, boleh. Oh iya, mungkin ada kelompok yang mau bertanya lagi, silahkan.
Oh ya, untuk kelompok 7, saya boleh memberikan pertanyaan perwakilan dari kelompok 3. Oke. Iya, oke. Jadi menurut kelompok 7 nih ya, bisa nggak berikan pendapat kalian tentang misalnya WNI Indonesia yang misal keluar negeri, terus kayak mereka tuh berpindah, jadi kayak berpindah kewarganegaraan gitu. Cuman berikan pendapat kalian saja gitu. Oke, untuk menanggapi pertanyaan dari Timothy tentang teori Marxis, jadi yang dimaksud dengan kaum borjuis adalah kaum golongan atas atau biasanya kita sebut dengan golongan hartawan. Jadi istilahnya mereka yang berkuasa lah. Jadi contoh, misalkan ada satu orang yang menguasai di bidang ekspor dan impor di Indonesia. Jadi negara itu hanya sebagai alat untuk menyalurkan kegiatan ekspor dan impor tersebut. Jadi negara istilahnya turut serta membantu si orang ini untuk melaksanakan kewajibannya agar terciptanya kemakmuran bagi negara. Jadi seperti itu sih. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, mungkin saya bisa menjawab pertanyaan dari Kesia tadi. Pertanyaannya tadi pendapat tentang WNI yang berpindah menjadi warga negara asing ya? Iya. Kalau pendapat dari aku itu tergantung sih. Karena dari beberapa kasus, seperti kita lihat dalam sepak bola saja ya, timnas kita banyak menggunakan pemain naturalisasi dan otomatis pemain naturalisasi itu diambil dari pemain luar negeri, yang dimana pemain dari luar negeri ini harus berpindah ke warganegaraan gitu untuk supaya bisa membela timnas yang akan dibela. Contohnya pemain kita sebut saja ya permisalan, misalkan Van de Boom, pemain dari Belanda. Dia ada pelatih timnas Indonesia meliriknya dan mengajak gitu. Apakah kamu ingin dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia? Terus Van de Boom itu akhirnya setuju dan mau tidak mau Van de Boom harus mengikuti segala segala macam ketentuan yang harus dijalani untuk bisa berpindah ke warganegaraan gitu loh, untuk bisa membela timnas Indonesia yang dari mana kewarganegaraannya sebelumnya adalah negara Belanda. Contoh lain lagi, mungkin aku bisa kasih contoh. Mungkin dari kewarganegaraan, misalkan kita sebut saja ya orang Indonesia, namanya Vicky Naki. Nah, dia punya belahan jiwa gitu loh dari Rusia dan kedua pasangan ini ingin melakukan pernikahan gitu loh. Nah, otomatis untuk berpindah negara itu kan juga harus memiliki
surat izin gitu kan. Otomatis kalau mau ikut suaminya kan harus melihat juga warga negaranya. Jadi mungkin dari pernikahan itu juga bisa memilih gitu. Jadi kayak pindah ke warga negaraan. Kalau dari pendapat saya sih seperti itu. Jika masih ada kesalahan atau kekurangan dalam bertutur kata, saya minta maaf. Terima kasih. Oh, oke. Jadi kelompok 7 ini menganggap kalau berpindah negara itu legal ya berarti? Ya, Berpindah ke luar Tergantung. negara. Saya boleh nambahin lagi ya. Tergantung. Jika kamu memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, atau kamu benar-benar cinta sama negaramu, itu mungkin kamu akan mempertimbangkannya. Tapi kalau misalkan di satu sisi ini mungkin jadi dilema ya, atau problematika, di mana kamu harus memilih negaramu atau cinta, misalkan tadi yang kasus belahan jiwa ya, atau cinta belahan jiwamu. Nah, itu juga agak ribet. Jadi tergantung sikap dari orang yang berpindah itu. Ya, tapi kalau misalkan dari saya sendiri lebih baik jangan pindah warga negara karena kita mempunyai histori sejarah yang cukup keren gitu loh. Karena pejuang kita udah mati-matian untuk membela kita. Pendapat saya seperti itu. Terima kasih. Oh, oke. Mantap kelompok 7. Oke. Dari kelompok lain, apa ada yang ingin bertanya? Sesi tanya jawab masih dibuka sampai setengah 12 ya. Saya mau bertanya. Saya dari kelompok 4. Di Silakan. PowerPoint tadi ada berbagai peran warga negara. Salah satunya peran positif. Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, bagaimana caranya warga negara ini meminta pelayanan dari negaranya? Terima kasih. Oke, sambil menunggu mungkin ada satu pertanyaan lagi.
Oke. Tadi Michael Ferdinand yang mau bertanya ya? Iya. Jadi pertanyaannya kalau tidak salah, bagaimana cara warga negara meminta pelayanan kepada pemerintah ya? Benar? Benar. Oke. Kalau dari jawaban aku ya, seperti ini. Dengan mengikuti protokol atau ketentuan yang ada. Dalam arti seperti ini. Kalau misalkan kita diberi akses ya, misalkan ini dari yang aku tahu aja ya. Seperti kasusnya kalau kita lihat dari gubernurnya Jawa Tengah, Pak Ganjar. Pak Ganjar itu pernah dalam video cuplikan di Instagram pernah ngomong seperti ini. Sebagai seorang pemerintah kita itu, ini Pak Ganjar yang ngomong ya, sebagai seorang pemerintah kita itu nggak boleh capek dalam mendengarkan apa yang rakyat omongin gitu loh. Dalam konteks ini rakyat ngomong ke pemerintah dalam Jawa Tengah ini dalam media Twitter ya, dalam media Twitter. Nah, kalau misalkan kamu mungkin ngomong tapi mungkin kamu berpikir, tapi bagaimana pemerintah-pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi rakyatnya? Nah, itu tergantung dari pemerintahnya sendiri. Karena pemerintah itu nggak sepenuhnya pure jujur, seperti yang kita harapkan gitu loh. Masih ada pemerintah-pemerintah yang tidak sesuai dengan amanah yang dijalankannya gitu loh, atau tidak sesuai dengan tugasnya gitu loh. Jadi, saya akan menjelaskan salah satu pemerintah yang mungkin menurut saya sendiri ya, pandangan saya sendiri ini bisa patut dicontoh. Dan Pak Ganjar itu ngomong seperti ini sama anak buahnya ya, kalau bisa dibilang ya. Kalian kalau misalkan nggak mau dengar, kalian itu sebagai pemerintahan itu nggak boleh capek. Kalau misalkan ada yang dalam waktu 1 kali 24 jam nggak mau membalas di Twitter atau nggak mau lihat itu, saya akan pastikan kalian akan copot dari kursi jabatan itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sosok pemerintahan yang mendengarkan aspirasi rakyatnya. Tapi saya tidak akan membahas tentang aspirasi pemerintahan yang istilahnya kayak serigala berbulu domba gitu loh. Ngakunya pemerintah tapi nggak menjalankan amanahnya dengan baik gitu loh. Nah, saya akan menjelaskan seperti itu. Bahwa kita bisa menyampaikan aspirasi kita from apapun. Contohnya seperti yang di Jawa Tengah ini kan bisa menyampaikan di platform Twitter gitu loh. Banyak platform lain yang bisa kalian cari gitu loh dalam menyampaikan aspirasi. Dari jawaban dari saya seperti itu. Terima kasih jika ada kesalahan. Cukup jelas, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 7. Udah jam 11:30. Saya kembalikan ke Pak Aloy. Oke. Terima kasih kepada kelompok yang sudah presentasi dan kita beri prize. Ya, prize bila perlu tepuk tangan di meja masing-masing. Ya, jawabannya luar biasa, bersemangat. Siapa ini? Benala, Godle, ya, Godle ya, ya bagus. Ditunjang analisa-analisa yang lengkap. Jadi memang Jawa Tengah itu gubernur yang patut memberi contoh ya kepala negara. Jadi betul-betul 24 jam untuk melayani kebutuhan masyarakat. Apalagi seperti pertanyaan tadi, ada kesulitan untuk untuk mendapat pelayanan dari pemerintah, tinggal klik aja Twitter Gubernur Jawa Tengah keluar ya. Nah, kalau di Jawa Timur ini memang saya kira Jawa Timur juga sudah ada, hanya mungkin kita tidak tahu barangkali ya. Sekarang ini pemerintah juga takut kalau mereka tidak memberi pelayanan yang baik, dia tidak punya massa juga ya. Rakyat juga tidak percaya untuk memilih dia ya. Jadi karena itu pemerintah juga khususnya pemerintah lokal di daerah sekarang ini sudah bukan zamannya lagi untuk tidak memberi pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi kesulitan apapun, karena sekarang ada lembaga untuk menggugat pemerintah kalau tidak memberi pelayanan yang terbaik, ya sudah seperti itu. Tapi di Indonesia ini yang baru saya dengar betul-betul gubernur yang 24 jam ini melayani masyarakat ini. Baru saya dengar ini yang secara terbuka itu di Jawa Tengah. Mungkin daerah-daerah lain dalam proses
perkembangan. Oke. Pertanyaan-pertanyaan lain tadi sebetulnya sangat bagus. Ya, tadi pertanyaan tentang karya emas itu. Apa artinya burjuis? Jadi burjuis itu kelompok elit penguasa yang banyak menikmati kekuasaan, yang banyak menggunakan sarana-sarana alat negara. Kaum burjuis itu kalau di zaman Orde Baru sering disebut sebagai kaum kapital, penguasa. Jadi dia tidak sebagai PNS, tapi dia sebagai pengusaha. Itu termasuk kelompok burjuis. Saya kira kalian juga termasuk kelompok burjuis kalau di masyarakat. Ya, kalau bisa kuliah di STS, di Ubaya, kampus-kampus yang mahal itu sebetulnya kelompok-kelompok burjuis ya, yang mudah mendapat fasilitas dari pemerintah ya. Jadi ada tingkatan-tingkat, tentu di kaum burjuis di tingkat nasional ya, tentu lebih besar lagi aksesnya terhadap negara. Ya, itu teori Karl Marx itu memang seperti itu. Tapi teori Karl Marx ini dibantah juga oleh teori fungsionalisme, maksudnya di mana negara itu juga menjadi bagian daripada tugasnya untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Negara tidak bisa mengumpulkan sekelompok elit kaum burjuis, tapi juga harus bisa merangkul sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Oke. Ya, jadi teman-teman yang tanya, ya itu penjelasan tambahan dari saya. Kemudian soal pindah ke warga negara, saya kira semua ada peraturannya, ya. Semua ada prosedurnya. Sekarang ini pemerintah juga menerapkan manajemen ISO seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Memang belum semua, tapi semua dalam proses. Karena era pemerintahan Jokowi ini juga punya jargon untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Karena itu teman-teman yang masih muda, yang ingin buka perusahaan, manfaatkan kesempatan ketika Presiden RI Jokowi ini, karena kalau tidak mendapat pelayanan, kita klik ke Twitter Presiden pasti mendapat pelayanannya. Tapi tidak usah khawatir, di zaman teman-teman nanti proses pelayanan terhadap masyarakatnya mungkin semakin baik. Karena itu berpartisipasi dalam politik supaya membantu saling bersinergi untuk memilih wakil-wakil rakyat atau presiden yang sungguh-sungguh membela kepentingan semua warga negara. Ya, saya harap tidak terulang lagi kejadian-kejadian yang sudah kecolongan memilih presiden yang janjinya muluk-muluk bagus-bagus, tapi dalam prakteknya tidak semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, ada contoh-contoh yang kasus-kasus kepala negara yang sudah ya. Kemudian ada pertanyaan lain lagi yang belum saya klarifikasikan, Jessica. Kelihatannya sudah 3 itu saja, Pak. Oke. Perlu saya beri penjelasan metode diskusi, tapi ini startnya sudah bagus ya, sudah mulai, sudah dinamikanya sudah semakin progresif, semakin bagus. Yang dimasukkan kelompok penanggap itu tidak hanya memberi pertanyaan, jadi teman-teman boleh memberi penjelasan tambahan. Jadi tidak harus bertanya ya, boleh memberikan penjelasan tambahan dengan kasus-kasus yang kita temukan di masyarakat ya. Jadi seperti itu. Tapi sudah semakin maju dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, ada manfaat yang lain. Jadi kalau teman-teman terbiasa membangun sikap kritis seperti
Kalau terbiasa membangun sikap kritis ini manfaatnya sangat luar biasa. Hal-hal yang tidak tahu di sekitar kita menjadi tahu. Manfaatnya sangat luar biasa. Kalau teman-teman menguasai IT saja, komunikasinya kan tidak hanya orang IT. Pasar sampean kan, konsumen sampean kan bukan orang IT, tentu masyarakat. Karena itu ya kita perlu paham betul soal kehidupan bersama di masyarakat. Oke, saya beri penjelasan tambahan lewat omong-omong begini aja, bisa tanpa pakai PPT? Bebas sih Pak, mau pakai ya boleh. Oke, terserah teman-teman. Takutnya saya ngomong-ngomong gini tidak ada yang masuk. Tapi mudah-mudahan saya variasi buat ngomong begini ini mungkin kalau dengan bahasa sederhana mungkin jauh lebih mengerti gitu loh. Daripada bahasa teks semua. Karena itu ketika tadi Benala Kopli tadi omong secara bebas itu jauh lebih ingat daripada membaca teksnya itu. Oke, hal-hal lain sebetulnya di mana kontennya pertemuan kita topik ini, pertemuan kita pada hari ini? Hubungan warga negara. Iya, di mana konten letak hubungannya? Saya coba tes tanpa teks ya, supaya mudah mengerti. Letak hubungannya, di mana letak hubungannya? Di sebuah negara itu sudah pasti seperti ada warga negaranya gitu sih Pak. Itu hubungan yang paling jelas. Tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh kelompok tadi, hanya mungkin karena itu tadi. Karena pengaruh bahasa teks, jadi kalau kurang konsentrasi menyimaknya, akhirnya diambil sambil lalu. Jadi tadi kan sudah disampaikan asas kewarganegaraan dilihat karena asas hukum norma ya. Jadi yang membuat kita menyatu dengan pemerintah itu negara itu karena kesamaan kesamaan ideologi, kesamaan cita-cita. Kesamaan cita-citanya apa? Cita-cita sesuai dengan pendirian negara Republik Indonesia membangun kesejahteraan, kedamaian. Ya, itu cita-cita. Dan cita-cita ini tertuang dalam dalam ideologi negara kita adalah Pancasila. Nah, dalam ideologi negara kita Pancasila, dalam sila pertama ketuhanan yang maha esa. Ini yang membuat kita menjadi satu. Ketuhanan yang maha esa. Yang kedua, apa Samuel? Sila yang kedua. Manusia yang adil dan beradab. Benar, Nala. Sila yang ketiga. Persatuan Indonesia, Pak. Malaysia. Sila yang keempat. Malaysia. Sila yang ketiga. Romer, sila yang ketiga, keempat apa? Wih, lama sekali menjawab. Alicia, Alicia. Koneksinya lagi error katanya Pak tadi Pak. Internetnya Pak, sambungan jaringannya Pak. Ronski, Romer. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sebetulnya ini yang dimasukkan norma ini ya. Ini yang dimasukkan kesamaan cita-cita. Jadi 5 sila daripada Pancasila ketuhanan yang maha esa ini jangan dimaknai secara terpisah-pisah ya. Jangan dimaknai ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan dalam beradab. Jangan dimaknai secara utuh ya. Bahwa ketuhanan yang maha esa ini ketuhanan itu menjiwai sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab, bahwa kemanusiaan yang beradab dijiwai oleh kehadiran Tuhan. Persatuan kita itu juga harus kita sadari bahwa kehadiran kita ini adalah dijiwai oleh semangat ketuhanan yang maha esa. Itu prinsip yang pertama ya.
kesamaan cita-cita, kesamaan ideologi. Kalau istilah kerennya kesamaan norma ya, norma hukum sama norma kemasyarakatan ya. Norma hukum itu antara lain yang sudah diatur oleh negara, hukumnya Pancasila tadi sebagai ideologi kita. Nah, itu sudah wajib ya. Kalau bilang hukum, norma hukum itu wajib. Tapi kan ada norma-norma yang tidak tertulis secara hukum, itu norma kehidupan bermasyarakatan. Norma kehidupan bermasyarakat dalam kehidupan beragama ya. Indonesia dikenal sebagai negara beragama. Negara beragama berarti sama-sama mengakui adanya ketuhanan yang maha esa. Mengakui adanya Tuhan Maha Esa tidak hanya dari satu agama saja, tapi dari semua agama. Semua agama mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Hanya cara penghayatannya sesuai dengan agama masing-masing. Jadi itu. Karena itu kita harus tidak bosan-bosan membangun spiritualitas kita sebagai masyarakat yang beragama. Spiritualitas artinya cara hidup kita ya, cara hidup kita untuk taat beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya, itu yang dimasukkan norma kemasyarakatan. Nilai-nilai adat-adat istiadat itu yang dimasukkan norma-norma kemasyarakatan. Ada kesamaan-kesamaan. Tentu yang lain juga disampaikan juga. Hukum-hukum dalam bidang politik, ekonomi, agama, sosial, budaya dan segala macam, terutama ekonomi, itu semua harus mengacu pada pada Pancasila. Jadi peraturan yang dibuat menyangkut izin usaha dalam bidang ekonomi, bisnis, semua itu diatur dalam dalam kepentingan kebersamaan kita. Ya, tadi bagus ada pertanyaan bagaimana cara pemerintah memberi pelayanan. Jadi semua sudah ada. Jadi yang penting kita sekarang punya kepekaan untuk membaca, untuk melihat aturan-aturan yang ada. Oke. Contoh yang lain yang membuat kita bersatu adalah juga status. Status kita sebagai warga negara ditunjukkan dalam bentuk apa? Rebecca, status kita sebagai warga negara ditunjukkan dalam bentuk apa? Masih ingat pelajaran perkuliahan sebelumnya? Status kita sebagai warga negara dibuktikan dalam bentuk identitas kita melalui KTP itu ya. Oke. Tadi yang memberi pertanyaan, bagaimana cara pemerintah memberi pelayanan? Siapa? Halo? Tadi ada yang memberi pertanyaan, bagaimana cara pemerintah memberi? Oh, Michael. Oke. Michael sudah punya KTP? Sudah. Sudah. Mendapat pelayanan yang cepat atau lambat? Sekitar 6 bulan. Itu tahun berapa? Tahun 2 tahun lalu mungkin. Yang lama kalau tahun lalu sih masih cerita lagu lama, artinya masih mengikuti prosedur manual ya, berarti belum KTP elektro ya. Ya sudah. Tapi sudah dapat kartu. Oke. Tapi kan persyaratannya kan jelas toh. Iya, jelas. Setelah memenuhi peraturan dilayani baik kan. Ya. Kalau tidak dilayani baik, Anda lapor ke wali kota, langsung pegawainya dipanggil dan dipecat ya. Saya kira itu zamannya Risma kalau Surabaya. Kalau Surabaya pasti dengan tegas ya. Nah, itu yang membuat kita menyatu dalam hubungan negara dengan warga negara. Tentu banyak aspek-aspek lain yang membuat kita menyatu dengan negara. Kalau kamu mau buka perusahaan, peraturannya juga sudah jelas.
Sudah kalau tidak mampu mengurus sendiri ya pakai konsultan aja gitu. Ya pasti kamu tinggal terima bersih aja. Semua sudah diurus beres ya. Bisa jauh-jauh dalam konteks usaha industri yang kecil aja, usaha perdagangan aja, sekarang dengan cepat ke kelurahan sudah keluar ya. Kalau usaha kecilan saja kan biaya bukan perusahaan besar, cukup di kelurahan keluar atau di kecamatan sudah keluar usaha apanya nama jenis usaha sudah keluar izinnya dan berjalan ya. Dan pemerintah sangat senang kalau warga negara yang buka usaha bisnis menciptakan, karena itu banyak aspek keuntungan untuk pemerintah juga, pajak-pajak, menciptakan lapangan pekerjaan dan hal-hal lain. Kenapa pemerintah itu sangat dekat hubungan dengan pengusaha? Itu juga antara lain pemerintah juga bukan untuk kepentingannya dia sendiri, tapi pemerintah juga punya kepentingan untuk melayani sesama, menciptakan lapangan pekerjaan dan segala macam. Tentu dengan hal-hal lain juga. Oke, saya kira konten pokok hubungan negara dan warga negara ini adalah pada norma aturan-aturan ya yang harus kita jalankan. Ya tentu norma-norma yang lain banyak sekali menyangkut sistem pelayanan pemerintah dalam berbagai bidang, misalnya Departemen Industri, Departemen Tenaga Kerja, Departemen apa lagi yang lain. Sebetulnya kalau dengan pemerintahan yang baru ini sebetulnya semakin banyak akses yang membuat kita semakin dekat dengan pemerintah ya. Ya, asal kita pintar-pintar aja melihat peluangnya. Oke teman-teman, sebelum saya tutup, saya komentar dulu beberapa makalahnya teman-teman mungkin yang sudah masuk ke saya. Antara lain, bisa lihat ini? Bisa, Pak. Oke. Ini makalah dari kelompok berapa ini? Michael Ferdinand, Dalville Sanusi, ada orang? Timothy Theo? Kelompok 4, Pak. Ya, oke. Ini unsur plagiatnya sudah berkurang. Hanya kamu merubah ini tanda-tanda ini berarti harus tanda-tanda ini harus diapakan? Tanda kuning, merah, maksudnya apa ini? Harus diganti kalimatnya, Pak. Betul, ya, harus diganti. Ya. Jadi kan supaya tidak terlalu copy paste, jadi kita mengambil pikirannya aja, kemudian kita ubah dari kalimat kita. Oke, saya kira untuk semua ya. Makalah ini data hasil penelitiannya masih kurang. Kan saya memberi persyaratan 5 review 5 jurnal kan. Ini tinggal dilengkapi tambah itu ya. Supaya makalahnya supaya memenuhi standar betul ya. Jadi saya mohon maaf teman-teman, ini bukan dari saya ya. Jadi sebuah kajian ilmiah makalah itu bukan sekedar kompilasi kumpul-kumpulkan teori lalu kita presentasi, tidak itu ya. Tapi yang saya inginkan itu adalah kita berbicara secara konsep dan didukung oleh fakta-fakta ilmiah. Jadi teman-teman sitasi, kalau istilah ilmiah sitasi mengutip dari berbagai jurnal itu yang dimasukkan fakta-fakta. Jadi kita belajar berbicara antara konsep dan fakta itu harus sejalan dan lengkap. Begitu juga dari kelompok yang maju tadi ya. Review jurnalnya nggak ada. Ya Romer. Ya Pak. Makalahmu juga nggak ada review jurnalnya kan? Ya. Ya Pak. Ya. Jadi padahal permintaan saya ini kan satu orang hanya mereview 1 jurnal ya.
Satu jurnal aja dibaca baik-baik, kemudian diringkaskan, lalu digabung jadi sebuah makalah. Terus yang ketiga, harus jelas betul perbedaannya antara apa? Antara pendapat kelompok dengan kajian teorinya. Jadi ini tadi makalah-makalah yang disampaikan teman-teman ini artinya kajian pernyataan pendapat kelompoknya belum muncul. Ini tulisannya Yeselin Alicia. Nah, ini 20%. Memang peraturan umum itu standarnya 15 sampai 20% ya. Itu sudah bisa diterima. Tapi apalagi yang 50% itu jelas. Ya, ini latihan supaya nanti bisa lulus cepat. Ya, tidak perlu 4 tahun, 4,5 tahun, 3,5 tahun yang lulus ya. Kuncinya teman-teman terampil menulis karya ilmiah di skripsi ini. Karya ilmiah itu skripsi itu jangan berpikir yang sulit-sulit, yang sederhana aja. Kita hanya mengolah data teori yang ada lalu implementasinya. Nah, kurang implementasi di teorinya kurang nampak ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Oke. Mungkin teman-teman bisa lihat sebagai pembanding ya. Ini bisa lihat ini? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke. Ini saya tunjukkan dari atas, dari awal. Nah, ini kan judul ya, implementasi. Nah, implementasi kepemimpinan Servan dalam bidang pendidikannya. Latar belakang, ini konsep, ya harapan, ini realitanya. Realita ini tidak bisa kita karang-karang, jadi harus kita buktikan dari berbagai jurnal. Ya. Ini konsep bahwa sistem pendidikan kita mengikuti sistem yang dikeluarkan oleh Dikti. Ya, realitanya seperti apa? Lalu metode kajian, lalu pembahasan. Ini teori-teori semua, di awal teori. Bahkan ini saya kembangkan teori Servan. Saya jelaskan juga penemu teori ini siapa, biar lengkap. Nah, ini teori-teori semua, bisa lihat ya. Saya secara global aja ya. Pengertian Servan tadi, teori-teori semua. Tapi teori-teori sumbernya juga jelas ditulis. Misalnya pendapat jenis tahun 2003, 5 prinsip pragmatis kepemimpinan pelayan dalam pengaturan pendidikan kontemporer. Jadi ininya juga sumber kutipannya ditulis. Halo, bisa lihat ini yang saya kasih blog ini. Bisa, Pak. Ya, sumber kutipannya ditulis, jadi ya supaya jelas. Nah, oke, di atas tadi kan berbicara teori-teori, lalu pelaksanaannya, implementasinya. Nah, implementasinya saya kutip dari jurnal ilmiah yang ditulis oleh Chan dari Universitas London, ya. Temuannya ini, bla bla bla.
Peserta didik melayani, mendengarkan orang lain, mengungkapkan empati kepada orang lain, dan membawa kesembuhan bagi orang lain. Ini temuan pertama. Temuan yang kedua. Terus temuan yang ketiga masih dari jurnal yang sama, peneliti yang sama. Jangkong ya. Kita review dari jurnal itu terutama penelitian temuannya. Terus dari jurnal yang kedua tulisannya Joyce Fields dari Universitas Columbia. Temuannya ini, pimpinan yang lain adalah bla 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 ya, dan seterusnya. Jadi temuan yang ketiga, Phil Joyce. Temuan yang ketiga dari Paris dan PC. Kemudian temuan yang keempat, jadi kurang lebih keempat. Oke. Sampai ke pertemuan kelima. Di sini, setelah teman-teman menyampaikan teori dan implementasinya, di sini pendapat kelompok, implementasi menurut kelompok. Jadi pendapat kelompok ini, maksudnya ada jelas betul perbedaan antara kutip berbagai teori dan berbagai fakta, kemudian pendapat kelompok. Pendapat kelompok ini boleh dua hal ya, istilahnya grounded rumus yang pertama. Grounded teori itu maksudnya begini, seperti tadi teman-teman menyampaikan teorinya Karel Marx ya. Nah, menurut kelompok bagaimana? Atau ini ya, grounded teori ini mengomentari antara konsep dan realitanya menurut pendapat kelompok seperti apa. Bisa juga mengulangi lagi, mengomentari lagi implementasi kelompok. Kalau unsur ini tidak masuk kan berarti makalah yang kita buat itu hanya hanya cuplikan-cuplikan teori dan cuplikan-cuplikan data saja. Nah, supaya lengkap ya harus kita tambahkan seperti ini. Setelah itu baru masuk kesimpulan. Kesimpulan macam-macamnya. Tapi ya puji Tuhan sudah sudah sangat maju dari sebelumnya ya. Tinggal lengkapi. Oke, dari penjelasan tadi sudah bisa paham maksudnya? Untuk perbaikan makalahnya. Halo? Pak, boleh bertanya, Pak? Boleh. Kenapa enggak? Oh iya, untuk perbaikan makalah itu, misalnya kita kan ada kutipan gitu ya, Pak. Misal dari penulis mana gitu kita mengkutip, terus kita taruh di makalah kita. Nah itu saya lihat itu kayak juga termasuk kehitung plagiat gitu loh, Pak. Iya. Itu kayak gimana gitu, Pak? Kan kita kan mengutip, Pak. Iya, mengutip ya betul. Mengutip itu kalau kamu mengutip lurus, tidak mengolah tulisan aslinya itu memang termasuk plagiat ya. Ya. Nanti kalau kamu skripsi juga begitu. Kalau kamu meskipun mengutip teori lurus-lurus tanpa kamu olah dengan bahasa kita juga itu termasuk plagiat memang. Ya. Oh iya, sama itu Pak. Mau tanya lagi Pak. Ya Ini, betul. Betul, pertanyaan ketua ya sangat bagus. Biar clear, biar sama-sama. Ya, apa lagi?
Ya itu Pak. Jadi kan tadi ada apa tuh makalah-makalah itu sudah Bapak ceki pakai aplikasi itu kan ya Pak. Nah itu kita merbaikinya sampai jadi berapa persen ya Pak? 15%. Begini, ini kan banyak orang ya. Bayangkan 5 orang dalam satu kelompok, makalahnya kecil. Kalau bisa, kalau secara nasional aturan ya itu memang 15%. Kayak tadi itu sudah memenuhi persyaratan, tapi kan tidak boleh. Masa kamu membiarkan sudah tahu ini salah, setelah ditunjuk mesin ini perlu dilengkapi, masa kamu biarkan? Ya kalau bisa 0% ya lebih bagus toh. Ya, kalau dapat nilai 90 kenapa tidak gitu kan? 85 kenapa tidak? Ya. Maksud saya ingin membangun kebiasaan yang baik. Saya terus terang aja. Saya kalau begitu di karya ilmiah saya, ya memang awal-awal terus terang aja, saya awal-awal mengalami seperti yang dialami oleh teman-teman. Halo? Iya Pak. Jangan takut. Awal-awal saya mengalami seperti kamu juga, kaget. Wah, jalan. Jadi tapi lama-lama jadi baik. Jadi bahkan sudah menjadi tradisi dan menjadi nafkah hidup saya. Jadi saya sebagai selain sebagai dosen juga bekerja sebagai penulis, antara lain edit bukunya orang lain, jadi macam-macam. Jadi, proyek saya itu bikin buku perusahaan. Nah, saya kira kalau kamu bisa, kenapa tidak gitu? Ini juga uang gitu loh di kemudian hari. Oke, ini ada yang ketinggalannya. Kalau bisa lihat ini yang Pak Alo tunjukkan. Bisa lihat ya? Ini belum muncul Pak ini. Oh, sorry, maaf. Bisa ya. Saya ulangi lagi. Mudah-mudahan muncul ya. Muncul? Ya, sudah muncul Pak. Coba perhatikan semua. Ini kan ada kutipan Kartini Kartono SB ya. Ini kan kalau kamu sungguh-sungguh ambil dari buku apa segala kan harus diberi catatan kaki kayak gini kan. Nggak mau dia ya diberi catatan kaki. Nah, seperti itu. Nah ini. Yang lain ada catatan kaki tadi di atas. Kayak gini kan memang harus ada ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini Richard Winawan, Eriko, Heri, Isesa, Yohanes Yohanes Michael. Berapa persen dari Yohanes? Berapa persen tadi kamu punya ini? Berapa persen tadi? Yohanes Michael? Metode. Ini kan ya memang itu bedanya karya ilmiah dengan bahasa ilmiah dengan kita diskusi atau ngobrol-ngobrol. Kalau bahasa ilmiah seperti ini harus ditunjukkannya, diberi catatan kaki. Misalnya ini bisa lihat? Bisa Pak. Coba. Kayak gini kan harus diberi ini. Jelas. Kalau memang betul-betul sumbernya jelas. Tinggal dipindahkan ke sini. Tapi di sini harus ada
judul bukunya ya bla bla ya penerbit dan segala macam. Oke, saya kira teman-teman ini anak IT jadi lebih apa? Tentu lebih canggih lagi. Saya justru saya justru ingin belajar dari kalian dalam hal IT. Bagaimana mengedit dengan proses mesin, memperbaiki. Halo, sudah adakah? Ya, Pak. Sudah adakah temuan itu, program itu mengedit ya langsung mesin yang memperbaiki? Coba. Saya ingin belajar dari orang IT karena apa? Saya kalau apa order editing naskah banyak, saya kewalahan juga. Duduknya setengah mati. Ada? Ya, coba cari ya. Sekaligus praktek juga supaya makalah kamu coba praktekkan seperti itu ya. Ya, jadi bisa combine, gabungkan penguasaan IT dengan apa? Dengan ini. Jadi kita ditantang untuk apa? Bagaimana memanfaatkan IT. Halo. Ya, Pak. Saya ini banyak belajar dari anak-anak IT sehingga saya bisa punya program ini, program apa? Cek plagiat ini juga karena apa? Operator IT ini saya panggil ini buka ini program ini. Jadi saya belajar dari teman-teman dosen yang IT juga gitu. Jadi saling melengkapi ya. Teman-teman dosen yang IT juga kalau ada masalah berkaitan dengan sosial juga kita kasih informasi. Jadi seperti itu. Nah, itulah itu manfaatnya kehidupan bersama, bermasyarakat dan bernegara. Oke, ada lagi pertanyaan? Ketua kelas, saya masih ada waktu kah? Ini sampai 12.10. Ini udah 12.11 ini, Pak. Oh, aduh maaf. Ya, oke, silakan. Oke, nah ini kelas ini luar biasa. Mulai tepat waktu dan selesai juga tepat waktu. Kalaupun lebih karena apa? Presentasinya menarik. Oke, lain kali yang presentasi di PPT-nya lebih singkat lagi ya. Di makalahnya yang lengkap, tapi di PPT-nya lebih ringkas biar kesempatan untuk diskusinya lebih banyak ya. Tapi saya berterima kasih. Kelompok berapa tadi yang presentasi? Kelompok 7, Pak. Kelompok 7 ya, sudah menyiapkan dengan bagus. Dan jangan ragu-ragu, jangan takut. Kalau dalam dunia keilmuan, kekurangan itu pasti ada. Bukan hanya di kalangan teman-teman, di kalangan pembicara pun, di kalangan dosen pun pasti ya, kalau namanya presentasi keilmuan pasti ada kekurangan. Tapi justru itu kita melakukan pengayaan, pendalaman materi. Justru itu diskusi perlu untuk pendalaman yang lebih mendalam lagi. Oke. Kalau ada yang tidak cocok dengan pola saya, ya bisa diganti dengan pola lainnya. Saya kira ini sudah sudah dinamikanya sudah semakin bagus. Tinggal ditingkatkan aja. Oke, untuk yang belum presentasi, suara saya bisa dengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tolong dicatat ya, untuk yang belum presentasi, tolong dilengkapi dengan kajian jurnalnya ya. Ya, ditambah. Kalau ada kesulitan cara mencari data di jurnal, silakan chat ketua supaya teruskan ke saya atau chat saya ya, japri saya ya. Ya, gitu ya. Oh iya, Pak. Saya boleh tanya, Pak. Ya, Itu, silakan. nanti itu ada beberapa kelompok tuh yang presentasinya tuh setelah UTS ini, Pak. Oh, Kalau tidak boleh apa-apa. tahu
tanggal UTS-nya tuh kapan ya, Pak? Tanggal UTS menurut saya sih masih 3 kali pertemuan. Kalau nggak 3 kali, ya 2 kali sudah kita siap ujian. Ya, ini kan pertemuan ke-6 atau 5, ya masih 3 kali. Oh, oke. Oke, Pak. Oke, yang lain dibuat setelah UTS juga nggak apa-apa. Misalnya minggu depan hanya saya saja yang presentasi nggak apa-apa. Tapi yang penting makalahnya dilengkapi 5 jurnal itu. Jadi kan kalau kita hanya berbicara konsep teori kan nggak ada, ya kurang bermakna lah. Lebih bermakna lagi kalau dilengkapi dengan review jurnal ya. Dan saya kira teman-teman sendiri nanti akan merasa berkembang. Ya, begitu ya Ketua untuk semuanya. Ya, oke, Pak. Kalau tidak ada lagi, oke, saya kira mekanisme sudah bagus. Kita ikuti aja apa yang diatur oleh Ketua kelas. Dan dinamika perkuliahan hari ini sudah sangat bagus. Semoga semakin lancar lagi. Teman-teman kalau berbicara di depan umum, jadi semua supaya terbiasa berbicara konsep ada datanya. Jadi itu tujuannya. Oke, selamat beraktivitas dan kita tutup dengan doa sama Ketua. Silakan. Oh iya, sebelum doa kita absen dulu aja, Pak. Oh ya, sorry. Jadi kameranya nyala semua dulu, mungkin. Ya, kamera bisa dinyalakan semua. Ya, ada yang belum nyala. Michael Vincent. Ada beberapa yang belum nyala, bisa dinyalain sebentar. Oke, aku tunggu sebentar lagi. Ada beberapa yang belum nyala, Mas Ian. Ya, tolong dinyala dulu. Oh, oke. Ini ada belakang nih yang belum nyala ya, Alfa. Oke, kecuali ada yang SMS kameranya rusak lah. Kan tidak semua rusak. Oke, kalau gitu aku langsung foto aja ya. Oke, ini halaman pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, ditahan posenya ini halaman 2. 1, 2, 3. Oke, sudah, Pak. Oke, terima kasih. Belum sudah berdoa kan? Oh ya, Sudah. oh ya ini. Ya, selanjutnya berdoa. Oke. Oke. Untuk doa penutup akan saya pimpin secara Kristiani. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali datang kami ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami telah melaksanakan pembelajaran PKN ini dari awal hingga akhir tanpa ada kendala dan semua berjalan dengan lancar ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mungkin akan melanjutkan aktivitas masing-masing Tuhan, atau mungkin ada yang ingin lanjut kelas ya Tuhan. Engkau tetap lindungi Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, dan apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Ketua. Selamat beraktivitas. Thank you, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Semangat ya. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, Pak.